Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di Hypernet Meet It Inspire Goes Online 2021. Sekali lagi selamat datang dan terima kasih untuk seluruh partisipan dan peserta yang sudah hadir pada hari ini. Tetap jaga kesehatannya, patuhi protokol kesehatan, dan semoga kita selalu dalam perlindungan dan selalu bisa menjaga kesehatan. Kembali Hypernet menyelenggarakan acara ini sebagai salah satu bentuk komitmen dan konsistensinya Hypernet untuk tetap bisa berbagi dan menyajikan informasi tentang teknologi yang terkini, relevan, dan juga yang pastinya bisa dapat membantu menunjang perkembangan bisnis dan efisiensi bisnis dari Bapak Ibu sekalian. Karena kita masih di tengah-tengah pandemi saat ini, Hypernet menyajikan acara ini secara online, goes online, yang pastinya menjadi salah satu komitmen Hypernet juga untuk tetap membantu memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Yang kami yakin juga pasti setiap manfaat, setiap esensi, dan setiap pesan dari acara ini tetap bisa tersampaikan dengan baik walaupun kita tidak bertemu langsung. Baik. Tema acara kita kali ini adalah How to Implement Digital Transformation During Pandemic, di mana kita akan membahas tentang bagaimana bisnis bisa bertahan, bisa survive, dan bisa berkembang di kondisi yang seperti ini, di kondisi yang terbatas saat ini, dan apa saja yang harus kita persiapkan untuk perusahaan atau badan usaha kita untuk tetap bisa memitigasi di kondisi yang seperti ini. Baik. Pembicara dan pengisi acara kita hari ini ada Ibu Mutiara Sofiana selaku Hypernet Solution Business Partner Jawa Barat dan Ibu Nuraida Hasya selaku Hypernet Regional Head Jawa Barat yang akan memberikan pemaparan lebih lanjut soal tema kita kali ini. Di sini sudah bergabung bersama kita Bu Mutiara Sofiana dan Bu Nuraida Hasya, di regional kita Jawa Barat. Selamat pagi Bu Sofi dan Bu Nuraida. Dan nanti kepada Bapak Ibu di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab, sesi Q&A. Jadi kepada Bapak Ibu partisipan semuanya bisa drop pertanyaannya di kolom chat Zoom ini untuk pertanyaan-pertanyaan. Nggak terbatas hanya pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu ada insight, ada masukan, ada saran tambahan mengenai tema kita kali ini bisa drop di kolom chat Zoom ini yang nanti akan saya bacakan dan akan kita diskusikan bersama dengan narasumber. Baik, untuk Bapak Ibu juga nanti di akhir kita akan bagikan door prize sebesar Rp200.000, digital voucher Rp200.000 untuk 2 orang yang beruntung yang akan kita undi nanti di akhir acara. Baik, saya mungkin langsung aja masuk ke agenda pertama, pemaparan materi mengenai Hypernet dan sekilas produk tentang company highlight dari Hypernet dari Ibu Mutiara Sofiana selaku Hypernet Solution Business Partner Jawa Barat. Kepada Ibu Vivi, kami persilakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Mbak Adel. Terima kasih untuk waktunya. Hari ini semoga semuanya sehat dan kita bisa berkumpul di sini. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Sofi, Mutiara Sofiana Subagiono. Mungkin Bapak Ibu bisa panggil saya dengan Sofi. Ini saya mau share screen dulu sebentar. Oke, buat Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung dan mungkin baru kenal Hypernet, mungkin diundang oleh tim kami di belakang, itu mungkin ada yang bertanya-tanya siapa Hypernet. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Hypernet, company overview mengenai Hypernet. Nah, kami ini berdiri di atas nama PT Hypernet Indodata. Ketidakpastian adalah hal yang kurang ideal untuk bisnis. Kita pasti sama-sama paham mengenai ini, tapi itulah kenyataan yang dihadapi tahun 2021, di mana pandemi COVID-19 masih berlangsung dari mulai tahun 2020 kemarin, 2019, 2020, dan sekarang masih berlangsung, dan kita masih sama-sama merasakan dampaknya. Para analis dan eksekutif teknologi informasi umumnya sih berharap untuk melihat pertumbuhan pasar pada tahun 2021 ini, tetapi kita sama-sama paham bahwa
pandemi COVID-19 ini terus menambahkan elemen ketidakpastian. Sehingga kita sama-sama harus berpikir bagaimana caranya untuk tetap menjalankan bisnis kita di situasi pandemik seperti saat ini. Industri saat ini pasti membutuhkan sistem atau membutuhkan gerak cepat untuk bagaimana tetap berjalan bisnis ini, dan industri saat ini membutuhkan teknologi yang cocok untuk kelangsungan bisnis yang prima dalam hal pengelolaan bisnis yang telah berjalan dengan banyak cabang yang tersebar di berbagai titik. Barangkali Bapak Ibu memiliki banyak cabang, kita harus sama-sama berpikir bagaimana ini bisa efisiensi dan efektivitas untuk keberlangsungan bisnis kita. Biasanya industri juga bergerak cepat untuk menemukan bakat khusus di tengah kekurangan tenaga kerjanya. Karena banyak impact-impact dari pandemi ini, kita juga harus menerapkan teknologi dengan cepat. Kita harus juga sama-sama mengurangi masalah dengan cepat. Tentunya kita harus sama-sama berusaha untuk membuat efisiensi biaya dan manajemen yang praktis untuk kelangsungan bisnis. Ini membuat industri sangat amat membutuhkan koneksi internet yang menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Ketika lingkungan digital dan cloud menjadi lebih umum, internet telah menjadi bagian penting dari bisnis. Kita sama-sama sangat bergantung internet di situasi pandemi COVID-19 ini. Tentunya kita juga memerlukan koneksi Wi-Fi, koneksi nirkabel yang dapat menyelamatkan perusahaan dari keharusan mengeluarkan biaya perawatan yang tinggi untuk koneksi dengan kabel. Nah, ini ada juga kita memerlukan software Divine One yang bisa mengelola cabang yang sangat penting yang tersebar banyak. Solusi ini menjawab tantangan ketersediaan jaringan dan memberikan pengalaman berkualitas tinggi ke berbagai cabang secara aman, andal, dan efisien dengan teknologi SD-WAN. Jadi Bapak Ibu, seperti tadi saya sampaikan, yang mungkin memiliki kantor cabang di berbagai tempat bisa menggunakan teknologi ini, menggunakan solusi ini supaya bisa lebih efisien dan efektivitas. Kita juga pasti sama-sama paham ketika kita sudah ada di industri di teknologi informasi, kita harus betul-betul memikirkan keamanannya. Bagaimana setiap perusahaan membutuhkan data perusahaannya agar aman dan terjamin dalam sistem yang andal dan dikelola oleh para profesional IT. Itu pasti harus menjadi concern dari Bapak Ibu sekalian supaya bisnisnya ini aman terkendali dan terlindungi dari pihak luar yang tidak berkepentingan. Lalu pasti industri juga membutuhkan tenaga IT profesional, yaitu tim profesional IT yang memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalah terkait IT secepat mungkin. Disinilah kami hadir, Hypernet hadir. Kami konsep MSP menawarkan konsep MSP Managed Service Provider. Hypernet merupakan sebuah layanan terintegrasi penyediaan sumber daya dan pengelolaan dalam bidang IT, informasi dan teknologi, dan Hypernet merancang layanan MSP yang menyeluruh untuk kebutuhan setiap sektor industri yang berbeda-beda. Jadi baik Bapak itu ada di industri hospitality, education, retail, healthcare, manufacture, maupun di government, ini bisa tersolusikan dari managed service provider dari Hypernet. Kita sama-sama bisa melihat, Bapak Ibu, bahwa sebelum pandemi model lisensi produk ini lebih cenderung tradisional, di mana konsumen memiliki hardware dan software, juga harus memiliki teknisi konsumen mengatur semua jaringannya sendiri, yang ini tentunya akan membutuhkan investasi di depan. Kesulitannya adalah dengan model tradisional ini, pasti ada masalah anggaran, banyaknya jumlah pembelian dan pilihan solusi, kompleksitas jaringan yang lebih tinggi, multi vendor, multi versi, status perawatan end of life, tidak ada pengawasan vendor pada H-1 atau layanan MUE atau peningkatan risiko manfaat dan jaringan tidak diterima sepenuhnya, lonjakan anggaran di setiap produk baru, terjadi gangguan dengan siklus pembelian baru. Ini adalah kesulitan dengan model tradisional dengan kondisi seperti saat ini. Lalu kita mau tidak mau harus memikirkan untuk pergeseran model pembelian seperti yang keuntungan model as a service ini, di mana Bapak Ibu sekalian bisa memiliki
kerjasama dengan Hypernet, di mana Hypernet memiliki hardware. Hypernet menyediakan manajemen jaringan yang terjamin, lalu juga dengan memberikan keleluasan pembayaran yang fleksibel. Jaringannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Keuntungan model as a service ini, Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran skema kredit, pembelanjaan lebih besar dan kapabilitas lebih luas tentunya. Lalu Bapak Ibu juga bisa kompleksitas jaringan yang lebih rendah, meminimalkan kompleksitas versi dan menghilangkan peralatan EOL, karena semuanya bisa dibantu dan didukung oleh Hypernet, dan kami yang bantu aturkan itu semuanya. Lalu vendor managed solution mendapatkan manfaat yang sesuai yang diinginkan dari jaringan dan tingkat kepuasan yang lebih tinggi tentunya. Karena Bapak Ibu tidak perlu mencari beberapa vendor untuk solusi IT yang dibutuhkan perusahaan Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya perlu kerjasama dengan Hypernet dan mempercayakan untuk masalah IT di perusahaan Bapak Ibu ini kepada tim Hypernet. Lalu tentunya keuntungan modal as a service ini juga ada pengembangan tanpa kendala pastinya. Kemudahan tambahan fasilitas dalam tagihan bulanan yang sama, tidak ada lonjakan anggaran. Jadi kita sudah dealing di awal seperti apa dan bagaimana, apakah itu skema kredit dan sebagainya, itu semuanya Hypernet yang bantu uruskan, Hypernet yang bantu manage dari mulai segala sesuatunya yang mungkin Bapak Ibu butuhkan di bidang IT yang untuk menunjang bisnis perusahaan Bapak Ibu sekalian. Ini tentang kami, sedikit tentang Hypernet. Hypernet, perusahaan managed service provider yang berpengalaman selama 14 tahun, yang menyediakan layanan sumber daya informasi dan teknologi yang dapat disesuaikan untuk kebutuhan pelanggan. Kami ini awalnya ISP, Internet Service Provider, lalu kami berkembang menjadi MSP dari 2015 kemarin, kami dari 2007 ada di Indonesia. Alhamdulillah sudah 14 tahun kami melayani beragam industri dan klien kami semakin loyal, semakin mengikuti perkembangan zaman. Mungkin Bapak Ibu ingin tahu apa sih kelebihan Hypernet dibanding dengan perusahaan IT yang lainnya. Pertama, karena kami ini MSP, kami ini penyedia layanan terkelola yang berpengalaman dalam memberikan layanan TI terbaik. Jadi memang semuanya kami yang manage. Dan Hypernet ini merupakan partner pertama dan satu-satunya mitra MSP Aruba di Indonesia. Hypernet juga menjadi Aruba Platinum Partner. Hypernet juga menjadi mitra terbaik Aruba se-APJ untuk MSP di tahun 2020, ASEAN Pasifik dan Jepang. Hypernet juga sudah mengantongi ISO, sertifikasi ISO IS 2001 dan 20071. Tentunya kami juga melengkapi segala fasilitas kami, services kami dengan layanan 24/7. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya bekerja sama dengan Hypernet, tidak perlu khawatir meskipun di lingkungan di situasi pandemi seperti saat ini, percayakan dengan tim Hypernet, kami selalu standby 24 jam per hari selama 7 hari. Setiap hari kami ada standby untuk Bapak Ibu sekalian sebagai klien Hypernet. Jadi ada kendala apapun, misalnya jam 1 pagi, jam 3 pagi, jam berapapun, itu bisa selalu bisa connect ke kami, dan kami sediakan berbagai layanan untuk komunikasi 2 arah, baik itu WhatsApp, Telegram, dan sebagainya, yang memastikan bahwa kami tidak sulit dihubungi. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir akan kehilangan kontak dengan kami, karena kami selalu siap untuk melayani Bapak Ibu 24/7. Hypernet juga didukung engineer yang bersertifikat dan kompeten. Tentunya ini yang salah satu yang membuat kami bisa bertahan dan semakin baik layanannya dan semakin dikenal di industri di Indonesia terutama karena kami sudah didukung oleh engineering yang bersertifikat dan kompeten yang selalu siap membantu Bapak Ibu sekalian. Hypernet sebagai MSP juga bisa memberikan solusi teknologi informasi yang holistik untuk semua industri sebagai MSP. Jadi Bapak Ibu butuh apapun, bukan hanya berkaitan internet connection, misalnya Bapak Ibu membutuhkan cloud, membutuhkan layanan yang lainnya selain internet connection, itu bisa satu pintu ke Hypernet, dan jangan ragu untuk menghubungi tim kami untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai apa yang sedang Bapak Ibu butuhkan saat ini. Insya Allah kami bisa bantu dan kami bisa bantu solusikan sebagai MSP. Lalu kami juga pastinya
selama 14 tahun kami berbisnis, ini kami didukung oleh berbagai referensi klien lintas industri. Nah, ini adalah layanan HyperNet yang mungkin produk dan layanan HyperNet sebagai managed service provider yang kami kategorikan sebagai 6 kategori besar, yaitu layanan internet, layanan Wi-Fi, layanan cloud, layanan komunikasi digital, layanan IT profesional, dan layanan keamanan. Ini adalah 6 besar kategori yang kami bisa tawarkan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi turunannya banyak, internet ada banyak, Wi-Fi ada banyak berkaitan Wi-Fi, cloud juga ada beberapa produk. Mungkin Bapak Ibu bisa diskusi lebih lanjut dengan tim HyperNet, termasuk layanan komunikasi digital, IT profesional, dan security. Ini yang tadi saya sampaikan. Selama 14 tahun kami berbisnis di lingkungan di industri teknologi informasi. Ini ada beberapa klien sebagai referensi klien kami yang mungkin Bapak Ibu pasti bisa sudah pernah tahu atau familiar dengan logo-logo ini. Mungkin Bapak bisa lihat GoPay, Grab, Pertamina, siapapun pasti tahu Pertamina. Ada juga BINUS University, salah satu partner loyal kami yang memang betul-betul kami bantu melayani segala kebutuhan IT di BINUS University dari A sampai Z-nya, itu kami memang provide di BINUS University. Mungkin Bapak Ibu jika ada kenal di sana, boleh bisa diskusi dengan BINUS University juga barangkali. Sini juga ada 8 lembaga antariksa se-Indonesia sudah pakai link HyperNet dan menggunakan layanan managed service provider dari HyperNet. Bapak bisa lihat juga ini ada Dishub, ada Hokben, ada Jeko, dan sebagainya. Ini hanya sebagian saja dari banyak klien, ribuan klien dari HyperNet yang sudah kami layani selama 14 tahun berbisnis di sektor teknologi informasi. HyperNet tentu sebagai managed service provider tidak bekerja sendiri. Kami didukung oleh mitra teknologi yang handal, yang bisa sangat membantu layanan kami bisa terdeliver dengan baik untuk melayani Bapak Ibu sekalian dalam solusi-solusi teknologi informasi. Kami kerjasama dengan Aruba, ini dari HP. Kami juga kerjasama dengan Microsoft. Dari zaman kita kecil kita tahu Microsoft, HyperNet sudah kerjasama dengan Microsoft. Lalu ada Sophos, Megafort, Polis, Sandfor, Bitdefender, Fortinet, Ngenius, Freshworks, dan banyak lagi sebetulnya. Jadi jangan khawatir untuk bekerja sama dengan HyperNet, karena HyperNet sebagai managed service provider, kami tentu didukung oleh mitra teknologi yang kompeten, yang memang sudah membuktikan kualitas layanannya di dunia. Bagaimana caranya mengimplementasikan digital transformation di situasi pandemik seperti saat ini? Sudah tepat sekali jika Bapak Ibu sekalian menggunakan konsep managed service provider HyperNet. Karena kami, layanan ini merupakan sebuah layanan terintegrasi, penyediaan SDM, baik di manusianya, maksudnya sumber daya manusianya maupun untuk perangkat-perangkatnya. Dengan komitmen terhadap pengembangan dan penelitian, HyperNet merancang layanan MSP yang menyeluruh untuk kebutuhan tiap sektor industri yang berbeda-beda. Jadi harapannya kami dengan perkenalan sedikit mengenai HyperNet ini, Bapak Ibu lebih mengenal HyperNet, lebih tahu bahwa HyperNet itu bukan ISP, melainkan kami itu managed service provider, di mana Bapak Ibu bisa curhat ke kami, bisa diskusi dengan kami, bisa konsultasi dengan kami, seperti apa yang kebutuhan teknologi informasi yang mungkin sedang dibutuhkan oleh perusahaan Bapak Ibu sekalian, bisa langsung menghubungi tim kami, jangan sungkan untuk diskusi lebih lanjut. Mungkin begitu Mbak Adel, saya kembalikan ke Mbak Adel, perkenalan dari HyperNet saat ini. Baik, terima kasih banyak Bu Mutiara Sofiani, selaku HyperNet Solution Business Partner dari Jawa Barat. Terima kasih sekali lagi. Sebelum saya lanjutkan pemaparan berikutnya dari Bu Nuraida Hasya, saya kembali mau menyapa dulu untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Sini partisipan kita, selamat siang semuanya, semangat pagi. Tetap on sampai dengan nanti di akhir acara, karena nanti seperti yang saya sebutkan akan ada hadiah untuk Bapak Ibu yang beruntung, voucher digital Rp200.000. Jadi tetap pastikan hadir, tetap mengikuti acara ini sampai dengan selesai, sampai dengan akhir nanti.
Baik, berikutnya ada pemaparan tentang how to implement digital transformation during pandemic oleh Ibu Nuraida Hasya selaku Regional Head Jawa Barat. Dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Adel. Selamat pagi ya Bu. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua yang sudah berkenan hadir di acara hari ini. Perkenalkan saya Nuraida Hasya, mewakili tim di Regional Jawa Barat. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat, aman, dan tetap produktif ya. Pagi ini saya ingin sharing sedikit topik yang sangat relevan dengan kondisi saat ini, yaitu how to implement digital transformation during pandemic. Keterbatasan ruang kerja saat ini tentunya akan sangat terbantu ya jika kita sudah ditunjang dengan support system yang memadai. Harapan kami tentunya dapat merangkul hal tersebut, salah satunya kebutuhan IT services yang selama ini dicari atau mungkin bahkan belum sempat terpikirkan sebelumnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya coba share satu persatu layanan dari Hypernet ya. Kami memiliki 6 kategori produk dan layanan sebagai berikut yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Sofi. Yang pertama kami ada Internet as a Service, itu layanan internet dedicated 1:1 domestik dan internasional dengan media fiber optik, wireless, dan VSAT. Jadi jangan khawatir kalau Bapak Ibu ada kebutuhan internet, kami punya dari berbagai media yang bisa di-deliver. Lalu kami juga ada Wi-Fi as a Service. Ini adalah layanan managed service Wi-Fi yang didukung oleh vendor teknologi kelas dunia. Lalu yang ketiga kami juga punya Cloud as a Service. Itu adalah layanan cloud berupa cloud server, lalu juga ada cloud backup. Yang keempat kami juga ada Digital Communication as a Service. Ini adalah layanan komunikasi digital berupa voice conference maupun video conference yang saat ini sedang marak digunakan ya. Lalu yang terakhir, dan kelima, itu kami juga ada IT Professional as a Service. Ini adalah layanan IT profesional dari Hypernet. Ini salah satu keunggulan dari yang kami miliki, yaitu layanan pengelolaan sumber daya IT yang dimiliki oleh pelanggan. Nantinya layanan IT profesional Hypernet ini meliputi pengelolaan sumber daya manusia, sistem dan infrastruktur jaringan, serta integrasi seluruh aktivitas sumber daya informasi dan teknologi. Lalu yang terakhir, security as a service yang pasti sangat dibutuhkan saat ini. Kita bahas satu-satu ya. Untuk internet as a service, pengadaan layanan internet itu terdiri dari, kami ada Internet Vion, ini layanan yang mengoptimalkan teknologi informasi transmisi fiber optic internet dedicated dengan menggunakan media fiber optic. Lalu IRIN, ini layanan koneksi internet dedicated nirkabel. Lalu kami juga bisa menggunakan VSAT, ini layanan sambungan internet dedicated dengan menggunakan media satelit C-band atau Q-band. Lalu kami juga ada CUG, ini adalah layanan internet dedicated untuk customer multi-site, khususnya dengan teknologi MPLS atau multi-protocol layer switching. Lalu kami juga ada Advanced CUG, ini adalah layanan internet dedicated untuk customer multi-site dengan teknologi MPLS dan tambahan security. Lalu yang terakhir ada SD-WAN, ini layanan untuk customer multi-site dengan teknologi software Divine yang memungkinkan biaya penurunan operasional. Dan utilitas SDM perusahaan juga akan dibantu dengan software teknologi. Saya akan share sedikit, ini adalah video tentang SD-WAN Aruba. Kita coba lihat dulu ya. Maaf.
Baik. Dengan adanya teknologi software defined Aruba, kita dapat menggabungkan SD-LAN, yaitu software defined local area network, dengan SD-WAN. Mungkin Bapak dan Ibu sering dengar ya, yang biasa kita sebut dengan software defined beres. Kita dapat memanage secara terpusat perangkat LAN seperti AP dan switch maupun perangkat WAN seperti gateway. Dengan konsep SD-WAN ini kita dapat menurunkan biaya operasional karena bisnis antara cabang atau kantor pusat dapat menyesuaikan budget dengan menggunakan MPLS, internet broadband, ataupun LTE 4G. Cabang-cabang yang terbesar di banyak kota itu dapat dimanage secara terpusat dengan menggunakan Aruba Central by Aruba yang tadi ya. Kelebihan dari Aruba Central yang tadi itu yaitu lebih mudah dimanage dan berbasis cloud pastinya. Tersedia juga analisa pemakaian dan analisa terhadap aplikasi. Available security, zero touch provisioning yang memungkinkan juga untuk melakukan konfigurasi banyak perangkat sekaligus. Atau pada akses Aruba akses point Aruba tersebut juga dapat juga digunakan sebagai controller yang mana bisa dibuat controller di beberapa cluster menggunakan akses point Aruba. Sehingga akses point lainnya dapat dimanage oleh akses point yang digunakan sebagai master di satu cluster. Dengan Aruba SD-WAN, kita dapat memonitoring perangkat dari user dari beberapa tempat sekaligus dalam satu dashboard, yang pasti nanti akan sangat memudahkan Bapak dan Ibu untuk monitoring, troubleshooting, dan manage service-nya. Untuk memudahkan konfigurasi pada Aruba, di sini kita dapat melakukan grouping terhadap perangkat Aruba, sehingga dapat mudah untuk di-manage apabila terdapat perubahan-perubahan tanpa perlu melakukan perubahan terhadap masing-masing perangkat. Dengan adanya software defined, itu pasti sangat memudahkan untuk melakukan reporting ya Bapak dan Ibu terhadap penggunaan aplikasi dan penggunaan jaringan pastinya. Sehingga kita dapat mengetahui seberapa besar penggunaan aplikasi YouTube atau Instagram atau aplikasi lainnya. Di sini juga Bapak dan Ibu juga bisa mengetahui user-user yang penggunaannya besar ya. Lalu kami juga ada Wi-Fi as a Service. Wi-Fi as a Service ini adalah suatu kebanggaan kami karena Hypernet adalah Wi-Fi Managed Service pertama di Indonesia. Di sini kami memiliki dua kategori, yaitu Wi-Fi Managed Service dan juga Open Wi-Fi. Wi-Fi Managed Service merupakan salah satu solusi dari Hypernet, di mana kami melakukan perawatan dan juga monitoring secara berkala, baik itu perangkat fisik maupun software. Jadi jangan khawatir jika ingin di-manage Wi-Fi-nya oleh kami ya, Bapak dan Ibu. Karena dari perangkat access point yang digunakan oleh pelanggan, agar perangkat tersebut bisa bekerja secara maksimal tanpa gangguan, dan pelanggan juga dapat berkonsentrasi pada bisnisnya. Jadi Bapak dan Ibu tinggal menyerahkan untuk manage ke kami, Bapak bisa fokus dengan bisnis Bapak dan Ibu yang lainnya. Di sini layanan kami juga menyertakan penyediaan perangkat, konfigurasi, dan sumber daya manusianya sekaligus. Kami juga didukung 24 jam per 7, dan juga kami juga ada call center, penggantian perangkat atau RMA kami sebut. Wi-Fi Managed Service ini dalam slide ini ada 3 main service dari Hypernet ya. Yang pertama, desain dan consulting. Kami akan melakukan survei ke lokasi Bapak dan Ibu untuk membuatkan desain solusinya. Lalu kemudian yang kedua, integrated implementation, itu pemeriksaan instalasi dan kualitas. Jadi konfigurasi manajemen dan uji penerimaan dari pengguna juga. Lalu yang ketiga, ini manajemen dan maintenance. Ini didukung selama 24 jam dan juga security manajemennya. Aruba Access Point ini sudah dilengkapi dengan fitur artificial intelligence atau yang kita sebut kecerdasan buatan yang sangat membantu kita ya dalam melakukan manajemen, troubleshooting, dan monitoring. Dikarenakan AI ini dapat memberikan petunjuk dan analisa terhadap kondisi user, kondisi radio, dan beberapa analisa lainnya. Di sini ada beberapa fitur dari Aruba Access Point,
yaitu integrasi dengan radius atau LDAP untuk membatasi akses Wi-Fi berdasarkan ID dari pengguna. Lalu pengoptimalan RF yang didukung oleh AI, always on Wi-Fi mendukung dual band, quality of service, wireless IDS dan IPS, peningkatan autentikasi Wi-Fi dan lain-lainnya. HyperNet Open Wi-Fi adalah platform untuk mengatur penggunaan Wi-Fi di mana Bapak dan Ibu dapat menciptakan peluang bisnis melalui media iklan dan program pemasaran lainnya dari pemanfaatan Wi-Fi ini. Di sini ada 4 komponen dari Open Wi-Fi. Yang pertama, itu ada Business Intelligence Data Processing untuk kepuasan bisnis. Lalu yang kedua, Marketing Intelligence. Ini adalah fitur untuk implementasi strategi marketing ya. Lalu yang ketiga, ada Guest Wi-Fi Management. Ini sangat menarik. Ini untuk memonitoring terhadap penggunaan Wi-Fi dan manajemen untuk tamu atau pengunjung. Ini biasanya sangat dicari dan digemari ya. Lalu yang terakhir, Build Your Own Flow. Ini maksudnya login mat dengan kemungkinan tidak terbatas. Selain itu, HyperNet Open Wi-Fi juga dapat menyediakan data statistik lengkap tentang siapa yang mengakses layanan Wi-Fi Bapak dan Ibu ya. Ini sangat menarik, Bapak dan Ibu dapat mendapatkan kemudahan untuk memantau data pengguna lengkap dari dashboard kami dengan grafik dan chart yang pastinya sangat mudah untuk digunakan. Open Wi-Fi ini dapat memberikan informasi untuk Bapak dan Ibu, itu antara lain untuk user demografi, lalu informasi kontak, nama, telepon, kayak email, lalu jumlah pengguna Wi-Fi berdasarkan waktu tinggal, loyalitas pengguna, sampai dengan jumlah pengguna Wi-Fi yang kembali menggunakan di tempat Bapak dan Ibu. HyperNet Open Wi-Fi juga menyediakan segmentasi pemasaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini tujuannya agar kegiatan marketing yang dijalankan oleh perusahaan Bapak dan Ibu bisa lebih efektif ya. Segmentasi yang dapat dibagi itu bisa berdasarkan hasil analisa usia, jenis kelamin, dan kebiasaan dari pengguna yang ada di sana. Nah, ini lebih lanjut, marketing campaign ini juga kita bisa dorong melalui SMS atau email atau berdasarkan data yang kita dapatkan dari Captive Portal. Ada beberapa benefit yang didapatkan oleh Bapak dan Ibu ketika menggunakan Wi-Fi Managed Service dari HyperNet. Jadi salah satunya adalah kapasitas besar dan skala fleksibilitas, keamanannya pasti lebih terjaga ya Bapak dan Ibu, lalu peningkatan akses koneksi, penurunan resiko operasional karena sudah di-manage oleh kami ya, lalu fleksibilitas terhadap pricing model, centralized management di mana dapat dilakukan manajemen dan monitoring secara terpusat, jadi nanti tinggal kontak kami saja jika ada kendala untuk memanage ya. Lalu, ini adalah complete service cycle konsep manajemen managed service dari HyperNet. Yang pertama, design dan consulting, di mana kami akan melakukan survei baik on-site maupun online, dan juga proses desain. Lalu yang kedua, integrated implementation. Ini di mana proses ini adalah terdiri dari tahapan-tahapan proses implementasi, dimulai dengan instalasi dan QC biasanya. Lalu ada manajemen configuration, dan juga testing yang baik internal maupun dari sisi user. Lalu yang terakhir, proses maintenance. Ini didukung oleh tim customer service kami 24/7, dan juga kami juga bukan hanya customer service ya, jadi kami juga ada technical support dan juga key account technical yang dilengkapi dengan security management. Untuk layanan Cloud as a Service, ini merupakan layanan produktivitas terpadu. Jadi HyperNet membantu kebutuhan cloud seperti Microsoft 365,
Lalu kami juga ada cloud backup yang dapat membantu Bapak dan Ibu untuk melakukan backup baik terjadwal maupun real time ya, sehingga datanya itu aman tersimpan di cloud backup. Lalu yang terakhir ada cloud server. Ini server berbasis cloud berupa private cloud, public cloud, dan hybrid cloud. Teknologi komputasi dari HyperNet ini bertujuan untuk membantu bisnis Bapak dan Ibu tumbuh secara efisien pastinya, melalui pengurangan biaya peningkatan teknologi yang sesuai dengan fase perkembangan bisnis saat ini. Cloud Solution membantu stakeholder bisnis untuk berkolaborasi dengan karyawan, memiliki tempat kerja yang fleksibilitas, lalu keamanan jaringan, dan efisiensi biaya. Solusi ini pastinya mendukung pertumbuhan bisnis tanpa harus mengeluarkan investasi yang tinggi dan sistem informasi dan teknologi juga. Karena apabila Bapak dan Ibu saat ini menggunakan teknologi fisik, itu tentu saja agak pusing ya dalam saat ini untuk memikirkan biaya pembelian server fisik, lalu juga ada cost untuk pembayaran listrik, biaya internet, dan juga perlu menyediakan tempat yang memadai. Hal tersebut tentunya akan sangat berat ya, apalagi dalam kondisi saat ini pastinya akan banyak efisiensi di setiap perusahaan. Lalu aplikasi dari Microsoft 365 ini terdiri dari email, penyimpanan file, konferensi web, yang dapat memudahkan kita dalam pekerjaan kantor dan banyak lagi. HyperNet saat ini sudah menjadi partner dari vendor cloud, diantaranya yang sudah terintegrasi dengan HyperNet, itu ada Microsoft Azure, lalu AWS, Google Cloud, dan Alibaba Cloud. Oke, untuk Digital Communication as a Service, ini juga kami miliki layanan ini. Ini yang pertama itu adalah Cloud PBX, ini adalah teknologi virtual yang memungkinkan perusahaan Bapak dan Ibu memperoleh fitur-fitur IP PBX tanpa perlu ada perangkat IP PBX konvensional di kantor, dan kami akan melakukan konfigurasi untuk maintenance. Jadi Bapak dan Ibu tidak mengeluarkan biaya untuk membangun tim IT tambahan di perusahaan Bapak dan Ibu. Jadi kami akan full support di sini. Yang kedua, video conference yang yaitu telekomunikasi video dengan menggunakan teknologi baik hardware maupun software yang bisa dikolaborasikan. Nah, ini salah satu dari mitra kami. Kami adalah partner dari Poli. Mungkin Ibu Bapak Ibu sering dengar ya, apalagi dalam saat ini kan banyak sekali nih video conference yang dilakukan. Ini kami mencoba untuk mengkolaborasikan kebutuhan telekomunikasi video dengan kolaborasi antara Poli sebagai hardware-nya dan Microsoft Teams sebagai software. Dengan adanya kolaborasi ini tentunya dapat memudahkan Bapak dan Ibu saat diharuskan meeting jarak jauh ya dalam kondisi saat ini. Lalu kami juga ada IT Professional as a Service. Di sini saya juga akan jelaskan satu-satu. Dalam layanan ini kami memiliki 3 turunan produk. Di antaranya ada assessment dan consulting, sistem integrator, dan technical expert on demand yang siap membantu Bapak dan Ibu. Nah, ini mungkin tadi ada yang bertanya-tanya, apa sih Tech Squad? Kenapa sih Tech Squad? Nah, dan mengapa saat ini banyak perusahaan yang memerlukan Tech Squad by HyperNet? Jadi kemarin itu ada beberapa company juga menanyakan untuk layanan ini ke kami. Nah, karena dengan konsep yang lama itu kita harus melakukan perekrutan karyawan yang memerlukan biaya dan waktu yang cukup banyak ya. Selain itu juga harus mengurus sendiri beberapa kewajiban karyawan seperti memberikan bonus tahunan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan lain-lain. Nah, apabila menggunakan layanan Tech Squad dari HyperNet ini, itu bisa reduce cost pastinya. Pengeluaran perusahaan dari Bapak dan Ibu juga dapat diukur dengan biaya yang tetap, proses yang lebih singkat dan mudah, ketersediaan tenaga IT profesional yang selalu ada di saat kebutuhan Bapak dan Ibu.
Lalu ini adalah serangkaian tahapan untuk sizing kebutuhan IT profesional yang bisa kami sediakan, yaitu yang pertama ada konsultasi dulu untuk kebutuhannya, lalu yang kedua itu implementasi, yang ketiga adalah manajemen. Ini adalah scope of work dari Tech Squad service dari kami. Yang pertama, kolaborasi dengan IT customer. Di sini HyperNet posisinya menempatkan diri sebagai partner, jadi bukan menggantikan posisi yang sudah ada ya. Lalu yang kedua, monitoring jaringan dengan menggunakan tools dan SOP yang dapat di-provide oleh customer. Jadi semua SOP-nya itu bisa diatur oleh Bapak dan Ibu sendiri. Yang ketiga, update status tiket itu dengan sistem tiketing di kita. Lalu yang keempat, menangani masalah yang masih berhubungan dengan IT pastinya. Lalu yang kelima, melakukan diagnosa dan resolve untuk masalah hardware dan software. Lalu yang terakhir, eskalasi dan koordinasi dengan vendor apabila terdapat kendala di sisi vendor. Keuntungan menggunakan layanan IT profesional dari HyperNet atau Tech Squad adalah dari sisi akses, pastinya ini aksesnya sesuai kebutuhan dan full customized solution. Layanannya juga 24/7, dan aksesnya setiap saat dan dimanapun. Dari sisi cost, itu juga bisa di-reduce ya, dan cocok untuk SMB bisnis yang dapat dibayar per layanan atau menyesuaikan dengan kebutuhan dari Bapak dan Ibu. Dari sisi productivity, tentunya Bapak dan Ibu dapat fokus dengan bisnis yang sedang dijalankan. Jadi tidak perlu merekrut IT support banyak-banyak, jadi nanti tim IT-nya Ibu dan Bapak itu punya satu tim juga nih di belakang. Itu adanya di HyperNet. Jadi karena bisa di-manage oleh HyperNet, sesuai dengan hashtag HyperNet, terima beres. Lalu security as a service. Ini juga salah satu layanan unggulan kami. Ini ada 2 kategori. Ada endpoint protection managed service, yaitu proteksi terhadap perangkat endpoint seperti laptop, server fisik, dan lain-lain yang dapat kita monitoring dengan dashboard. Ini dapat juga menggunakan Bitdefender. Lalu firewall managed service, ini adalah managed service terhadap perangkat firewall yang mana HyperNet sudah bekerja sama dengan vendor kelas dunia seperti Fortinet, Sophos, dan Sangfor. Ini saya coba jelaskan untuk endpoint security as a service. Di sini perangkat endpoint berpotensi sebagai pintu masuk atau entry point berbagai ancaman keamanan cyber yang lagi marak saat ini ya. Mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar sebelumnya untuk isu seperti ini. Dan bahkan tidak jarang perangkat endpoint sebagai menjadi mata rantai terlemah dalam keamanan jaringan. Jadi itulah mengapa dibutuhkan pengamanan khusus pada endpoint, terutama untuk memblokir upaya akses yang tak berizin ya, dan aktivitas-aktivitas beresiko lainnya yang berlangsung di titik ini. Maka dari itu, kita dapat memproteksi endpoint-endpoint public, private, atau hybrid cloud, software defined, dan hyper-converged, server fisik, virtual desktop, dan laptop atau workstation. Nah, keamanan endpoint itu semakin dibutuhkan karena ancaman keamanan yang mendompleng perangkat mobile terus bertambah dalam jumlah dan expert. Sementara bagian-bagian keamanan jaringan perusahaan atau bisnis juga tidak tegas ya, seiring peningkatan adopsi bring your own device dan konsep kerja jarak jauh saat ini. Lalu hardening itu melakukan content filtering, kontrol perangkat dan aplikasi, serta akses kontrol. Lalu ada non-threat prevention, itu pencegahan terhadap ancaman. Lalu juga ada pre-execution protection, ini dilengkapi dengan machine learning, analisa perilaku, dan proteksi terhadap malware. Lalu remediation, ini contain, clean, dan restore. Visibility, ini respon terhadap insiden atau hunting.
Sama seperti firewall as a service ini sama halnya seperti fire resistant yang ada di gedung-gedung ya. Fungsinya untuk membantu menjaga agar api tidak menyebar di gedung saat terjadi kebakaran. Nah, untuk di komputer, ini bertindak sebagai penghalang atau mencegah akses yang tidak sah masuk ke jaringan internalnya Bapak dan Ibu. Nah, ini dilakukan secara proaktif untuk memantau semua lalu lintas masuk dan keluar, serta juga menerapkan dan menegakkan kebijakan dari keamanan. Seperti fitur-fitur yang ada pada firewall diantaranya ini adalah ada antivirus, ada web filtering, ada IP reputation, application control, dan lain-lain. Lalu untuk firewall as a service terdapat juga beberapa license yang memang dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Yang mana di sini kita perlu melakukan sizing terlebih dahulu untuk memberikan atau mengetahui lisensi mana saja yang terbaik. Apakah hanya perlu menggunakan lisensi basic atau menggunakan lisensi advance yang memerlukan tambahan beberapa fitur seperti antivirus dan lain-lain. Nah, ini yang menarik, di bulan Januari dan Februari ini kami sedang ada promo. Mungkin nanti jika Bapak dan Ibu tertarik bisa menghubungi tim kami langsung. Nah, ini promonya, ini sangat menarik dan biasanya hanya ada di awal-awal tahun ya, jadi pasang sekarang itu bonus 2 bulan. Ini periodenya hanya terbatas nih, Bapak dan Ibu, ini hanya di Januari dan Februari saja. Tapi jika tidak menutup kemungkinan nanti kemudian kami juga akan ada promo-promo di sesi mens kemudian ya. Untuk term and condition-nya juga nanti kami akan informasikan. Nanti jika ada Bapak dan Ibu ingin mengetahui lebih detail, untuk materinya juga bisa kami share langsung melalui tim SBP kami. Oke, dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke Ibu Adel. Baik, terima kasih banyak Bu Nuraida Haisa untuk pemaparannya. Terima kasih sekali lagi Bu Nana. Saya biasanya manggil Bu Nuraida Haisa ini dengan sebutan Bu Nana. Ya, terima kasih Bu Nana. Terima kasih Bu Adel. Sebelum saya tutup acara Meet It Inspire Goes Online 2021 kali ini, sedikit saya bilang bahwa HyperNet selalu memberikan solusi-solusi untuk Bapak Ibu sekalian dapat membantu menunjang perkembangan bisnis dan efisiensi untuk setiap usaha Bapak Ibu sekalian. Jadi bersama HyperNet kita berkembang bersama. HyperNet, terima beres. Saya akhiri, mohon maaf untuk segala kekurangan penyampaian dari kami. Sampai ketemu di Meet It Inspire Goes Online 2021 lainnya. Assalamualaikum, selamat siang.